Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amna bi ni'matihil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Halo Sobat KTV, kembali lagi dengan saya Naura Kalsa Mutakin. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di dalam Masjidil Haram. Tadi saya telah melakukan sholat Idul Fitri di sini pada waktu jam 5.30-an, setengah 6-an. Perbedaan yang lumayan jauh antara di Indonesia perkiraan mungkin jam 7.08 ya, di sini jam 6. Yang saya jam 5.30 bahkan. Kalau nggak salah tuh di Kairo jam 4.30. Bismillah, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan dari sini semoga kalian semua yang mendengarkan sehat walafiat. Amin. Hari saya akan melanjutkan sharing saya mengenai kitab Khulasah Ulumul Quran karya Syekh Hashim Kamil Musa Syafi'i Azhari. Bismillah. Saya masuk ke poin nomor 6. Poin nomor 6 yakni Al-haid la taqra Quran illa darurah ilm wa tams mushaf wa tahmal, yang artinya orang haid tidak boleh membaca Quran selamanya kecuali kebutuhan ilmu, menyentuh mushaf dan menanggungnya. Ini artinya tuh orang haid gak boleh pegang Quran kecuali kalau misalkan kalian memiliki kekhususan, memiliki darurah, memiliki kekhususan untuk belajar, seperti kalian thalabul ilmi, kalian pencari ilmu, kalian sedang belajar Al-Quran, misalkan persiapan tahfiz. Nah, tapi kalian lagi haid, itu boleh kita megang, tapi kalian harus menanggung. Itu jangan dibuat main-main gitu. Itu makna watahmal, menanggungnya. Yang ketujuh, la yams Quran illa tahura. Liqaulahu ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-Waqi'ah ayat 79. Wa kaifi talabul ilmi an yatawadda martan wahidan biniyat talabul ilm. Kama qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang artinya tidak menyentuh Al-Quran kecuali bersuci. Seperti perkataan Allah, tidak la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuh kecuali bersuci. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Dan bagaimana pencari ilmu? Dan bagaimana untuk pencari ilmu? Cukup wudu sekali dengan niat mencari ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali kita sudah bersuci. Dan itu pun untuk penuntut ilmu tidak diberi pengecualian. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali kalian bersuci. Dan dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi, untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, kalian boleh cukup sekali wudu, cuci tangan sambil baca bismillah, kumur-kumur basuh hidung lalu muka, tangan sampai ke siku, rambut dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Ya, kita wudu dengan niat saya wudu untuk membaca Al-Quran karena thalabul ilmi, karena saya pencari ilmu. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Lanjut yang ke-8, masail ke-8, yastahib ta'awuz qabla al-Quran wa yasir biha ila fi ta'lim wa Quran fil mahafi innahu yajahhar biha, yang artinya dianjurkan mencari lindungan atau dianjurkan membaca ta'awuz sebelum membaca dengan perlahan, kecuali jika belajar membaca di dalam forum atau di dalam kelompok, bacalah dengan keras, maka harus baca dalam keras. Jadi begini, kalau misalkan kita baca sendiri,
kita dianjurkan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan perlahan. Nggak usah kencang-kencang. Tapi kalau misalkan kita di forum atau kita lagi belajar bareng, belajar Quran, atau nggak kita belajar dengan syekh kita atau dengan guru kita dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz dengan suara yang lantang supaya syekh kita mendengar apa yang kita ucapkan. Dilanjut masail ke-9, yastahib udah. Lanjut masail ke-9, yastahib baka indal Quran, indal qiraatul Quran malam yatasna. Qala Allah Ta'ala wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Al-Isra ayat 109. Yang artinya dianjurkan menangis saat membaca Al-Quran, tidak dalam berpura-pura, seperti perkataan Allah, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Jadi di dalam kitab ini kita dianjurkan menangis saat membaca Quran, tapi bukan dalam berpura-pura. Kita nggak berpura-pura, kita benar-benar menangis karena kita tahu artinya, dan itu emang ayat menyedihkan. Seperti mungkin ayat neraka, kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari neraka. Dan bahkan Allah mengatakan sendiri dalam kitabnya, wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an, dan mereka bertambah khusyuk. Masya Allah, semoga kita bisa seperti itu. Dilanjut masail ke-10, yastahib tartil indal qiraah qala ta'ala warattilil Qur'an tartila. Al-Muzammil ayat 4. Yang artinya dianjurkan kita perlahan-lahan atau mengindahkan atau mengiramai ketika membaca, seperti perkataan Allah Ta'ala warattilil Qur'an tartila, dengan Al-Quran dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Al-Muzammil ayat 4. Jadi kita dianjurkan saat membaca mengindahkan, mengiramakan pembacaannya dan perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Warattilil Qur'ana tartila, dan dianjurkan dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sekian dari saya. Maaf jika terlalu cepat-cepat atau bagaimana, ini agak terburu-buru. Syukran untuk setiap yang mendengar, semoga mendapat manfaat, mendapat keridhaan. Saya dari sini, dari Masjidil Haram, mendoakan yang terbaik untuk kalian, dan semoga kalian yang mendengarkan mendoakan yang terbaik untuk saya, untuk masa depan saya. Amin. Syukran ala kulli hal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.